Sahabat literasi, menjelang Indonesia Emas 2045, rendahnya budaya literasi menjadi tantangan besar yang harus diatasi. Budaya literasi yang kuat merupakan kunci kemajuan bangsa, membuka cakrawala pengetahuan, dan melahirkan sumber daya manusia unggul. Perbandingan dengan negara maju seperti Finlandia dan Jepang menunjukkan korelasi yang kuat antara budaya literasi dan kemajuan bangsa. Upaya meningkatkan literasi harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan pemerintah, orang tua, pendidik, dan generasi muda. Budaya literasi yang kuat membuka gerbang pengetahuan, melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya saing, serta mampu mewujudkan visi Indonesia maju. Namun, realita menunjukkan bahwa budaya literasi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Hal ini menjadi keprihatinan dan tantangan besar yang harus diatasi. Berdasarkan data UNESCO, indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya berada di angka 0,001%, atau dari 1.000 manusia Indonesia hanya 1 orang yang gemar membaca. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga pernah merilis sebuah hasil penelitian yang berjudul World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 silam. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, atau peringkat kedua terbawah berdasarkan riset. Seiring perkembangan teknologi di dunia digital, konten literasi sudah seharusnya dikemas agar tetap nyentrik di kalangan generasi Z. Dengan demikian, literasi akan terus berkembang, tidak menemui kata kolot, dan tetap disukai anak-anak muda. Dan berikut adalah beberapa aksi yang bisa kita lakukan untuk mendukung literasi di Indonesia. Langkah yang pertama yaitu membentuk klub buku interaktif. Ngopi, ngobrol pintar. Baca buku apa? Pada poin ini, perpustakaan daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun komunitas yang tidak hanya membaca, tetapi juga mendiskusikan buku dengan cara yang menarik. Misalnya, melalui podcast atau siniar, pertemuan offline, ataupun live streaming. Di mana fokus pada tujuan ini adalah anak muda bisa mengobrol santai mengenai buku yang mereka suka. Dengan mengundang penulis atau book influencer sebagai tamu, mungkin akan lebih menarik minat anak muda. Nah, bagaimana menurutmu? Nah, ini adalah salah satu upaya meningkatkan literasi di kalangan generasi Z melalui media podcast. Poin yang kedua, yaitu perpustakaan dengan AR atau VR. Tak bisa dipungkiri bahwa fasilitas yang memadahi dapat mendukung suatu program, tak terkecuali literasi. Perpustakaan menjadi pionir utama dalam menggerakkan antusiasme literasi di Indonesia. Dengan adanya perpustakaan yang interaktif, maka kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya akan lebih seru dan tidak membosankan. Sudah sepatutnya, perpustakaan tidak hanya untuk membaca atau meminjam buku. Perpustakaan harus menjadi prasarana yang menyampaikan ide, pengalaman, sekaligus tantangan bagi anak muda. Dengan AR, Augmented Reality atau VR, Virtual Reality, para pengunjung dapat memindai kode QR yang ada di sudut-sudut perpustakaan atau di buku untuk melihat animasi atau cuplikan video yang berkaitan dengan isi buku. Cara ini sangat dianjurkan di Indonesia bagi para anak muda yang menyukai metode pembelajaran visual. Sehingga, meski tidak memiliki hobi membaca, mereka akan tetap menyerap informasi melalui kode QR. Jadi, tidak ada alasan lagi, aku nggak suka baca buku. Banyak tulisan, bikin pusing.
Yang ketiga, blind date with a book. Nah, poin ini bisa diterapkan pada metode pembelajaran baik secara formal ataupun non-formal. Fokus pada poin ini adalah membuat anak-anak penasaran dengan isi sebuah buku. Cara ini sebenarnya tidak jauh beda dengan metode tukar baca, tetapi akan lebih dikemas dengan cara yang unik dan modern. Setiap anak harus membawa buku yang dibungkus kertas polos dan menulis clue atau petunjuk yang membuat pembaca akan tertarik dengan buku tersebut. Tanpa mengetahui judulnya, anak lain akan menebak dan memilih buku berdasarkan petunjuk yang ada di sampul buku tersebut. Kegiatan tersebut bisa dijalankan sebulan sekali atau 1 semester sekali untuk menambah minat baca pada siswa. Bagaimana? Tertarikkah kamu mencobanya? Dan langkah yang keempat yaitu BookTok, Book and TikTok. TikTok menjadi salah satu platform yang saat ini sangat digandrungi oleh remaja Indonesia. Maka, tak ada salahnya untuk kita menggunakan TikTok sebagai platform untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Kita harus mendorong para generasi muda Indonesia untuk memanfaatkan TikTok dengan sebaik-baiknya. Di Hari Buku Nasional, yaitu setiap tanggal 17 bulan Mei, pemerintah daerah dapat membuat sebuah event untuk mengulas buku dalam format video pendek di TikTok. Konten dapat berupa video ringkasan kreatif, rekomendasi buku, atau kritik buku. Hal ini bertujuan agar Hari Buku Nasional selalu diingat dan dirayakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya event tahunan, antara literasi dan platform kegemaran anak muda bisa terus berjalan dengan baik. Dan untuk menambah kegembiraan, maka bisa diberikan apresiasi. Setiap langkah kecil dalam meningkatkan literasi dapat memberikan dampak besar di masa depan. Bersama membangun generasi yang siap menghadapi tantangan serta berkontribusi dalam Indonesia Emas 2045. Dengan investasi yang tepat dalam literasi, Indonesia mampu mewujudkan visi yang mulia ini. Melahirkan generasi yang tak hanya unggul dalam bidang akademis, tetapi juga memiliki jiwa sosial dan karakter yang kuat. Salam literasi!